Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal terkait dengan kurban atau udhiyah. Yang pertama kita bahas kurban secara bahasa datang dalam 4 lafal ya. Ada namanya al-idhiyah atau al-udhiyah. Yang pertama al-idhiyah, yang kedua disebut juga dengan al-udhiyah. Yang kedua ini kalau dijamak jadi al-adhahi. Jadi sekarang kita terkadang ada lafal al-adhahi. Al-adhahi itu jamak dari al-idhiyah atau al-udhiyah. Kemudian lafal ketiga dhahiyah kurban, jamaknya ad-dhahaya. Ini juga ad-dhahiyah, jamaknya adalah ad-dhahaya. Ad-dhahiyah itu satu hewan kurban, dhahaya itu hewan-hewan kurban. Kemudian juga yang keempat al-adhah. Al-adhah jamaknya al-adha. Jadi kalau kita Idul Adha itu sama Idul Kurban, Id kurban, karena Adha itu jamak dari Al-Adha, sama dengan maknanya Idul Adhahi, maknanya sama saja. Ini secara bahasa maka ada 4 lafal, maknanya semua adalah hewan kurban. Adapun secara istilah tentunya banyak definisi dari para fuqaha. Mereka mengatakan yaitu sembelihan khusus di waktu khusus dengan syarat khusus ya. Tapi kalau begitu juga seperti itu harus dijelaskan lagi khususnya apa, syaratnya apa, jadi panjang lebar. Tapi intinya secara istilah yaitu ma yuzakka minan na'am ya, taqarruban atau minal an'am yaitu hewan yang ternak yang disembelih taqarruban ila Allah, dalam rangka bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah, min yaumil id, dari hari id ila akhir ayam tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik. Kita perhatikan definisi ini. Pertama, dia ma yuzakka, disembelih. Tazkiyah itu umum lafalnya, tazkiyah. At-tazkiyah dia umum mencakup 3 model penyembelihan. Yang pertama disebut zabah, yang kedua an-nahar, yang ketiga al-aqar. Adapun zabah sebagaimana yang dilakukan pada kambing dan kalau ayam yaitu memutuskan kerongkongan sama 2 urat leher, itu namanya apa? Az-zabah. Zabah, sembelih. Ini biasanya untuk kambing dan sapi. Ini juga termasuk tazkiyah. Tazkiyah itu sembelihan syar'i. Caranya ada dengan zabah, ada dengan nahar. Adapun nahar ditusuk di lehernya. Ini untuk apa? Onta. Untuk onta. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah kambing boleh juga dengan nahar? Terus apakah onta sebaliknya boleh dengan zabah? Kalau nahar itu ontanya diberikan kemudian ditusuk di bagian lekukan antara dada dengan leher, ditusuk sehingga darahnya keluar. Itu namanya apa? An-nahar. Itu terkait dengan leher ya. Jadi bukan disembelih tapi ditusuk sampai dia meninggal. Fa idza wajabat junubuha, jatuh baru kemudian dikuliti. Itu namanya nahar. Nah, ada khilaf di antara para ulama, bolehkah sapi dinahar atau kambing dinahar, dan bolehkah onta disembelih, dizabah? Ada khilaf. Intinya ada yang mengatakan boleh semuanya ya, ada yang mengatakan yang ini tidak boleh. Tapi intinya mereka sepakat kalau untuk kambing dan sapi maka dizabah, itu dengan dipotong kerongkongan dan urat lehernya. Adapun untuk onta yang afdal adalah dengan dinahar. Dia diberdirikan kemudian ditusuk di bagian lehernya. Yang ketiga dengan al-aqr. Aqr itu dilukai. Ini dilakukan jika tidak ada cara yang syar'i atau cara yang seharusnya bisa dilakukan. Misalnya ontanya kabur, misalnya sapinya kabur, misalnya kambingnya terbang ya. Maka boleh ditombak atau dengan apapun sambil bilang Bismillah. Pokoknya dikena dia mati maka jadi sah. Itu namanya al-aqr. Dalam Al-Quran fa'aqaruha, mereka pun mengakar atau membunuh onta Nabi Saleh. Jadi
yang tentunya yang terbaik adalah zabah untuk kambing dan sapi, adapun nahar dengan untuk onta. Al-aqar kalau darurat, jika hewannya kabur, ditombak atau dipanah atau apapun, yang penting dia mati. Nah, ini pertama, jadi hewan ternak dia cuma hewan ternak, tidak boleh selain hewan ternak. Hewan ternak nanti akan bahas hewan ternak itu sapi, kambing, onta. Adapun kuda tidak boleh, ya. Ayam tidak boleh, burung tidak boleh, ya. Ini hanya cuma onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing, ya. Kemudian ma yuzakka minal an'am taqarruban ila Allah, dalam rangka bertakarrub kepada Allah, bukan sekedar untuk dagingnya, karena sebuah hewan terkadang disembelih li ajil laham, untuk dimakan, untuk dimakan, ya. Atau disembelih bukan pada waktunya, ya, bukan pada waktunya, bukan karena haji, ya. Jadi bukan karena haji, ya. Menyembelih hewan macam-macam tujuannya, tapi ada yang sekedar untuk daging, ada yang untuk bertakarrub kepada Allah banyak, seperti hadiyu, hewan hadiyu buat haji. Akikah ini untuk bertakarrub kepada Allah, di antaranya hewan apa? Kurban, di antaranya hewan nazar, sembelihan nazar. Ini semua disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disembelih memang untuk dimakan, itu namanya disembelih li ajil laham, untuk dagingnya. Jadi bukan sekedar untuk daging, tapi untuk bertakarrub, ya. Yang untuk bertakarrub tadi banyak. Ada tadi apa saja yang untuk bertakarrub kepada Allah? Ada apa? Hadiyu, itu dam haji kiran, haji tamattu. Kemudian apa? Akikah, terus apa? Hewan kurban, sama hewan nazar, ya, hewan nazar. Ya, ada disembelih karena pelanggaran, ada juga, ya. Sembelihan itu banyak, ya. Baik. Kemudian min yaumil id, dari hari id, yaitu setelah sholat id sampai akhir ayam tasyrik, sampai hari tasyrik ini bersekutu di dalamnya adalah hewan hadiyu, tetapi bukan untuk haji. Intinya ini bukan untuk apa? Bukan karena haji. Bukan karena haji. Karena kalau haji disebut dengan hadiyu, disebut apa? Hadiyu. Ini sekedar definisi hewan kurban. Paham? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Dalil-dalil banyak, ya, dari Al-Quran. Di antaranya firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, yaitu salatlah hanya untuk Rabbmu, dan sembelihlah juga hanya untuk apa? Rabbmu, yaitu sembelihlah hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana kau salat ikhlas, maka sembelih juga untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipakai untuk udhiyah, ya. Adapun ayat yang dalam surat Al-Hajj biasanya dipakai untuk al-hadyu, ya. Wa yadhkuru ismallah ala ma razaqakum min bahimatil fi ayyamil ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Itu untuk hadyu. Dalam surat Al-Hajj datang ayat-ayat tentang sembelihan, tapi untuk hewan hadiyu, untuk apa? Haji. Adapun yang ditafsirkan sebagian ahli tafsir untuk sembelihan Idul Adha adalah surat ini, fasholli li rabbika wanhar, ya, surat Al-Kautsar. Sembelihlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah juga karena Rabbmu, ya. Adapun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi ada beberapa model, ya. Yang pertama sunanul fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di antaranya hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahain. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing domba amlahain, yaitu yang bercampur warnanya hitam dan putih. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Rasulullah meletakkan kakinya di leher kambing tersebut. Yusammi wa yukabbir, Rasulullah mengatakan bismillah, wa yukabbir Allahu akbar, fadzabahahuma biyadihi, Rasulullah menyembelih dengan tangannya. Riwayat Muslim. Dan riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Muslim dengan lafal yang lain, dhahar Rasulullah sallam bi kabsyaini amlahain aqranain, Rasulullah sallam menyembelih 2 ekor domba yang bertanduk. Sama makna. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada juga yang tadi hadis Anas, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan.
anna Rasulullah sallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yanzur fi sawadin fa utiya bihi liyudhhiya bihi fa qala ya Aisyah halumil mudyah qala ishahidha bi hajarin fa fa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsh fa ja'ahu thumma ini dia suruh Aisyah ambil pisau ditajamkan, kemudian Rasulullah sembelih. Rasulullah mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari juga umat Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW sembelih. Hadis Ibnu Umar juga demikian. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW aqama Rasulullah SAW bil Madinah 10 sinin yudhahi. Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun, tiap tahun pasti menyembelih. Tidak ada satu tahun lewat pun Rasulullah tidak menyembelih. Jadi Rasulullah SAW sejak di Madinah selalu berkorban. Kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah berkorban, Rasulullah berkata, bismillah wallahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ini adalah dariku wa amman lam yudhahi min ummati, dan dari umatku yang tidak berkorban. Dari umatku yang tidak berkorban. Lafal-lafal ini saya sampaikan karena nanti ada khilaf tentang masalah hukum korban, wajib atau tidak. Jadi dalam satu lafal Rasulullah SAW mengatakan hadza anni wa an ummati Muhammadin wa amman lam yudhahi min ummati. Ini adalah atas namaku dan atas man lam yudhahi min ummati, dari umatku yang tidak berkorban. Taib, adapun dari sunnah nabawiyah qauliyah, ini dari perkataan, dari perbuatan-perbuatan Nabi, seperti hadis Ummu Salamah yang sering kita dengar, bahwasanya idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhiya, jika sudah masuk hilal atau 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih, fala yamussa min sya'rihi wala basyarihi syai'an, maka jangan dia memotong rambut kepalanya atau bulu-bulu rambut tubuhnya sedikit pun. Ini Rasulullah bilang ada menyembelih, ya. Kemudian juga hadis Jundub bin Sufyan, ya, syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ikut salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'du an shalla wa faraga min salati sallam. Kemudian Rasulullah SAW setelah salat yang berucap salam, fa idza huwa yara lahma adhahi qad tubiha, tiba-tiba Rasulullah melihat ada hewan sembelih sudah disembelih padahal baru selesai salat. Ya, qabla an yafruq min salati, Rasulullah belum selesai salat, hewan sudah disembelih. Faqala man kana dhabaha udhiyatahu qabla an yusalliya aw nusalli falyadhbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum kami salat, maka sembelih ulang. Wa man kana lam yadhbah, siapa yang belum sembelih, maka sembelihlah sekarang waktunya. Falyadhbah bismillah. Ini di antara dalil-dalil. Ini juga terjadi pada Abu Burnah bin Niyar. Dia menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka Rasulullah SAW mengatakan syatuka syatul lahmin, bahwasanya kambingmu hanya kambing biasa, yaitu sembelihan biasa untuk daging, bukan untuk taqarrub ilallah. Karena kalau taqarrub ilallah, menyembelih karena Allah, ada aturannya, harus disembelih setelah salat Id. Karena kau menyembelih sebelum salat Id, maka syatuka syatul lahmin, kambingmu hanya kambing biasa, bukan kambing kurban. Itu manfaat, tapi bukan nilainya kambing kurban. Kemudian Abu Burdah bin Niyar berkata, ini indi jaz'ah, saya punya jaz'ah, yaitu yang belum memenuhi syarat untuk disembelih. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idbaha walan tujzi'a an ahadin ba'dak. Kalau untuk kau enggak apa, sekali ini aja, tapi selain engkau enggak boleh menyembelih jaz'ah. Jaz'ah itu belum cukup umur. Karena yang sudah cukup umur tadi dia sembelih sebelum salat. Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah sebelum salat? Tidak sah. Maka ketika dia mau ganti, dia enggak punya lagi kambing atau hewan yang